Kenapa penting? Incumbent itu perlu dikoreksi, perlu diingatkan. Nasdem, salah satu mesin politik pengusung paslon Gede Ngurah Ambare Putra dan Made Bagus Kertanegara atau paket Amerta dalam pilkada serentak di Kota Denpasar 9 Desember 2020 mencoba menguatkan posisi tawar di tengah mengemukannya keunggulan lawan pasangan calon I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Kade Agus Arya Wibawa atau paket Jaya Wibawa di mata calon konstituen. Nasdem misalnya mengingatkan soal posisi Jaya Negara, wakil wali kota Denpasar yang otomatis berlatar incumbent, juga latar figur politisi Kade Agus Arya Wibawa, legislator 4 periode di DPRD Kota Denpasar. Soal ini Ketua Bapilu Nasdem Kota Denpasar, Wayan Dudi Mahendra, mengungkapkannya dalam kegiatan pelatihan saksi Nasdem untuk mengawal paket Amerta Minggu 29 November kemarin di Istana Taman Jepun, Jalan Hayam Buruk, Denpasar. 4 kali lolos sebagai anggota dewan dari partai penguasa juga, jadi mereka satu kesatuan. Kita anggap aja sebagai incumbent. Nah, kemudian incumbent. Kenapa penting? Incumbent itu perlu dikoreksi, perlu diingatkan. Karena kalau orang sudah di kekuasaan itu asik lupa dia. Apa sih tugas dia di kekuasaan itu? Apa sih fungsinya dia ketika duduk di kekuasaan itu? Dia lupa. Kenapa? Karena tidak ada yang mengkoreksi. DPR-nya dari partainya dia, yang berkuasa dari partainya dia. Jadi nggak akan dikoreksi gitu. Mereka malah kong kali kong gitu, mengatur anggaran yang ada di Kota Denpasar ini untuk kepentingan kelompok. Nah, itu salah satu dasar pemikiran kita. Nasdem ikut maraton menyiapkan pasangan penantang. Kita berharap Bapak Ibu yang sudah mau menjadi saksi Nasdem untuk Amerta tidak boleh terus-terusan anti politik, harus mengenal politik. Karena mungkin saya harus kutipkan juga sastrawan Jerman yang mengatakan buta terburuk adalah buta politik. Kita boleh bilang benci sama politik, tetapi kita harus sadar dan tahu semua keputusan tentang hidup ini diputuskan oleh keputusan politik. Akibat kita abai akan politik, maka negara akan dikuasai oleh politisi busuk. Akibatnya apa? Pengangguran, anak-anak terlantar, prostitusi, yang paling buruk katanya adalah korupsi dan dikuasainya sumber-sumber kekayaan negara ini oleh pemodal-pemodal. Mereka bilang kapital jahat, pemodal-pemodal jahat lah kalau di kita. Hadir bukan untuk menambah masalah, kita hadir untuk menjadi solusi bahwa Amerta memiliki program unggulan. Jadi kalau Amerta menjadi wali kota nanti, kalau Bapak Ibu memiliki anak lagi yang sudah menikah, kalau yang belum nanti menikah dulu baru punya anak, itu akan dapat santunan 1 juta. Terus kalau ada keluarganya meninggal, berapa santunannya? 10 juta. 10 juta. Padahal tidak ada satu bagian dari kehidupan kita ini yang lepas dari politik. Ibu-ibu yang sudah berkeluarga, kalau ke pasar beli beras, beli minyak, itu keputusannya di politik. Dikasih subsidi apa enggak, boleh buka keran impor apa enggak, itu di politik. Terus kalau anaknya sekolah, itu diputuskan di politik juga. Anggarannya minimal 20% dari APBD. Kesehatan juga begitu, 10%. Sementara Sekretaris DPD Nasdem Kota Denpasar, Ana Agung Bagus Wiranata, di sela pelatihan saksi menjelaskan kegiatan ini digelar secara bertahap dalam sehari penuh
ada 4 kelompok saksi yang dibekali beragam informasi penting menjelang pilkada. Kegiatan hari ini adalah semacam BIMTEK atau kita kenal dengan Santi Haji untuk saksi amerta. Jadi kita gilir-gilir 50 dari kemarin sampai sekarang ya. Semuanya itu ada 400 saksi utama ya, saksi pemantau untuk pengawal ada lagi 100 PSP namanya kemarin dilaksanakan. Jadi tujuannya sekarang satu, pertama model istilahnya sudah berubah, tidak pakai masih C1 sampai C8, jadi pakai C hasil. Dan kedua hal, awalnya mau digitalisasi, mau pakai harus Android, ada barcode-nya, tetapi sekarang berhubung di daerah terpencil di Indonesia tidak bisa, WiFi-nya online-nya tidak bagus, maka terpaksa manual. Jadi hard copy kertas itu masih ada, C hasil yang manual harus tetap kita bawa dulu namanya C1. Ini yang penting. Kemudian kedua, yang namanya suara dengan 1.202 TPS di Solo Denpasar di 406 Banjar, satu aja suara pasang masuk TPS, berarti kita kehilangan potensi suara 1.202. Ini cukup besar karena hitungannya 1% dari suara. Kalau berbeda, kalau nanti ada menang atau kalah tipis, sengketanya di angka 1% ke atas, sehingga pengawalan suara, satu suara itu sangat luar biasa. Kita kawal dengan sebaik-baiknya dari Nasdem khususnya, karena nanti ada gabungan dari koalisi kita. Satu TPS 2, kita punya 2.402, ditambah juga ada cadangan dari masing-masing. Khususnya dari Nasdem ada 100 pemantau yang keliling masing-masing di 12 TPS. Itu yang kita lakukan untuk benar-benar menjaga suara daripada paslon 2 ini.